Hai teman-teman, bayangin nih kalau misalnya kamu lagi scroll-scroll sosial media, kamu itu menemukan satu artikel tapi judulnya yang super duper mengejutkan gitu. Misalnya kayak air putih bisa menyebabkan kanker. Nah, itu kan kamu kayak langsung percaya gitu kan, dan ikut-ikutan nge-share ke grup kelas, grup keluarga atau ke semua kontak kamu. Tapi ternyata itu beritanya hoax. Nah, yang sepenuhnya benar-benar salah gitu, dan kamu udah terlanjur nge-share ke ratusan orang, ke semua orang gitu. Atau mungkin kamu pernah mengalami situasi lain seperti kayak disuruh membuat isai oleh guru atau dosen lalu kamu benar-benar gak tahu harus mulai dari mana, harus ngerjain dari mana, harus gimana step-stepnya. Nah, sedangkan kamu itu jarang banget membaca, jarang banget mengekspresikan isi pikiran-pikiran kamu. Nah, itu tuh teman-teman pernah nggak ada di salah satu situasi-situasi yang tadi aku bilang? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, teman-teman, itu semua itu berhubungan erat dengan yang namanya literasi, di mana literasi itu salah satu hal yang sangat-sangat penting di era sekarang. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita lihat faktanya dulu nih teman-teman. Berdasarkan studi program for International Student Assessment atau PISA, kemampuan membaca dan memahami teks pada masyarakat Indonesia itu masih berada di bawah rata-rata global. Dalam hasil PISA terbaru, Indonesia menempati posisi yang cukup rendah dibanding negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Misalnya ada Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Artinya banyak dari kita yang bisa membaca tetapi belum tentu bisa memahami apa yang ia baca. Ada yang membaca satu halaman penuh tapi tidak tahu apa arti atau inti dari teks-teks tersebut. Ada yang membaca artikel berita tapi tidak menyadari bahwa berita atau informasi yang mereka dapat itu hoax atau tidak sesuai kenyataan atau malah menyesatkan diri mereka sendiri. Dan ini bukan hanya soal pelajaran-pelajaran di sekolah, dampaknya juga kayak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah termakan hoax dan informasi palsu yang beredar di media sosial tanpa memilah-milah membaca atau memahami inti dari teks tersebut. Kita kesulitan menyampaikan pendapat secara runtut dan jelas ketika berdiskusi karena kita hanya membaca sekilas, tidak memahaminya saja. Kita kurang kritis saat menghadapi masalah karena terbiasa menerima informasi yang begitu saja tanpa mempertanyakannya mengapa atau bagaimana dan lain-lain. Dan dalam jangka panjang tersebut, rendahnya literasi bisa memengaruhi kualitas keputusan yang kita buat, mulai dari pilihan karir hingga cara kita memilih pemimpin pada masa depan. Memprihatinkan bukan? Tapi jangan khawatir karena literasi itu bisa dilatih dan kabar baiknya kita bisa mulai dari sekarang. Hari ini dan langkah-langkah kecil selanjutnya, bahkan langkah-langkah kecil sederhana saja. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengira kalau literasi itu cuma baca, tulis, padahal aslinya literasi itu sangat-sangat luas. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi baik dari teks, gambar, video, maupun data digital untuk membuat keputusan yang cerdas dalam kehidupan. Ada beberapa jenis literasi yang perlu kita kuasai pada zaman sekarang atau zaman now. Yang pertama ada literasi baca tulis. Ini fondasinya nih teman-teman. Bukan cuma bisa membaca kata per kata, tapi paham akan isi, pesan, dan maksud dari sebuah teks tersebut. Lalu yang kedua ada literasi digital. Di era scrolling dan konten viral, kita perlu bisa memilah mana informasi yang valid, mana informasi yang hoax. Dan ini yang disebut literasi digital, yaitu kemampuan kritis mengonsumsi konten di dunia maya. Kita bisa memilah-milah konten yang beneran atau kontennya hoax gitu. Yang ketiga ada literasi numerasi, kemampuan memahami angka dan data biar kita tidak gampang dibohongi sama statistik yang diputar-putar. Yang keempat ada literasi finansial. Remaja yang melek finansial akan lebih bijak dalam mengelola uang jajan, menghindari penipuan online, dan mulai memikirkan masa depan lebih awal. Contohnya kayak dia bisa manage uang, dia bisa catat nih pengeluaran dia selama 1 hari apa aja, nanti jadi seminggu, nanti jadi sebulan, diakumulasikan sama uang jajan yang dikasih sama orang tuanya. Nah, pada intinya remaja yang literat adalah remaja yang tidak mudah dibodohi, dan bisa berpikir secara kritis dan siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan.
Oke teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita meningkatkan literasi kita? Ini tuh nggak butuh biaya besar sebenarnya dan waktu yang ekstra panjang tuh enggak. Cuma kita juga nggak perlu beli buku langsung gitu setebal ensiklopedia atau ikut kursus-kursus yang mahal gitu, sebenarnya nggak perlu. Cukup dengan mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dan dampaknya akan terasa sangat-sangat besar atau luar biasa dalam jangka yang panjang. Tips yang pertama nih, ada baca 15 menit sehari. Tidak harus novel tebal, tidak harus buku ilmiah, artikel yang tebal, yang berat gitu, nggak perlu teman-teman. Artikel berita terpercaya atau blog-blog edukatif itu, atau buku-buku cerita atau cerpen yang ringan pun sudah sangat-sangat oke untuk pemula gitu ya istilahnya. Yang penting itu adalah konsistennya teman-teman. Penelitian itu menunjukkan bahwa 15 menit membaca itu dalam sehari ya, setara dengan lebih dari 10 buku per tahun. Bayangkan jika kita punya waktu kayak sepanjang perjalanan dari kos ke kampus atau rumah ke sekolah, itu kamu bisa menghabiskan dengan membaca, teman-teman. Nah, tips yang kedua itu uh, biasakan cek fakta sebelum di-share. Nah, ini nih, memilah-milah sebelum kita share. Sebelum menekan tombol share ya, teman-teman, tanya dulu pada diri sendiri deh. Siapa nih sumber artikel ini? Apa nih situs yang terpercaya? Apakah situs ini terpercaya? Apa ada media lain yang memberikan hal yang sama? Atau hanya situs tersebut yang menyebarkan berita tersebut? Nah, gunakan platform-platform yang untuk mengecek fakta, seperti kayak platformnya apa ya? Turnback Hoax atau cekfakta.com. Nah, kebiasaan ini sederhana tapi bisa menyelamatkan kita dari rasa malu akibat menyebarkan hoax. Nah, yang ketiga, tulis apa yang kamu baca. Setelah membaca sesuatu yang menarik nih, coba ringkas atau rangkum sendiri dalam 3-5 kalimat deh kata-katanya. Kata-katanya itu dibuat dari diri kita sendiri. Bisa di buku catatan, di notes HP pun it's okay, atau bahkan di caption media sosialmu itu sangat-sangat nggak apa-apa, supaya kayak nggak lupa aja. Dan itu apa kata yang itu tuh yang kamu ringkas itu, kata terpenting itu bisa kamu ingat-ingat terus. Ini sama aja melatih kayak mengekspresikan idenya kamu secara terstruktur, dan dua keterampilan sekaligus dalam satu latihan. Jadi membaca juga dan meringkas juga. Yang keempat ada diskusikan dengan teman atau guru. Literasi ini bukan kegiatan yang solo atau individual. Berdiskusi tentang isu terkini, buku yang baru dibaca, atau artikel yang menarik akan mempertajam cara berpikirmu dan memperluas sudut pandang. Jadi kita bisa tahu sudut pandang dari si A, sudut pandang dari si B, dan lain-lain. Kamu juga tahu bahwa ada banyak nih perspektif lain yang nggak sama nih ternyata sama kamu, yang mungkin belum pernah kamu pikirin juga sebelumnya. Nah, itu bisa. Yang kelima ada memanfaatkan platform digital yang positif. Jadi kan kita ada banyak platform kayak YouTube, edukatif, seperti Hujan Tanda Tanya atau Kok Bisa gitu, podcast ilmu pengetahuan, dan aplikasi membaca gratis seperti Ipusnas. Nah, yang menyediakan ribuan-ribuan buku secara cuma-cuma atau tidak berbayar ya teman-teman, atau free. Jadi jadikan layar HP kamu itu sebagai jendela ilmu, bukan hanya sekedar hiburan semata scroll TikTok. Walaupun di TikTok itu ada berita-berita, tapi kan uh, kalau membaca yang sangat serius gitu, kan perlu kayak Ipusnas gitu, bisa tuh. Nah, tips keenam itu kurangi konsumsi konten yang pasif. Scroll TikTok tanpa tujuan itu, dan selama berjam-jam itu, memang terasanya kayak, ih menyenangkan banget nih, nggak boring nih, nggak bosen nih. Tapi itu hanya konsumsi pasif aja sebenarnya, yang tidak sama sekali melatih pikiranmu. Coba bisa nih mulai diganti dengan membaca satu artikel yang mendalam, atau menonton satu video dokumenter. Nah, kualitas konten yang kamu konsumsi sangat berpengaruh sama pola pikiranmu sebenarnya. Nah, itu teman-teman, 6 tips dari aku. Oke teman-teman, literasi itu bukan tentang seberapa banyak sih buku yang kamu baca, seberapa bagus sih nilai kamu di mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi literasi itu adalah tentang seberapa uh,
tajam pikiran kamu untuk memahami, dan menghadapi dunia nyata. Kita hidup di era yang sangat-sangat dibanjiri oleh informasi. Setiap hari ada ribuan konten yang masuk ke layar kita dan menyajikan informasi-informasi. Disinilah literasi itu sebagai pelindung, teman-teman. Remaja yang literat adalah remaja yang bebas dari hoax, bebas dari manipulasi, dan bebas memilih masa depan untuk dirinya sendiri berdasarkan pola pikir mereka sendiri yang jernih dan kritis. Jadi jangan tunda lagi, mari kita mulai membaca dari hari ini. Bacalah satu artikel yang bermakna, tulislah satu paragraf yang jujur, dan diskusikan satu isu yang kamu pedulikan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil atau langkah kecil yang konsisten, karena generasi cerdas dimulai dari kamu. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.